Mari kita menyelam pelan-pelan. QS Al-A'raf ayat 164 berbicara tentang sekelompok orang yang tetap memberi nasihat kepada kaumnya yang melanggar perintah Allah. Sementara sebagian yang lain berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan Allah?" Lalu mereka menjawab, "Agar kami punya alasan di hadapan Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." Kita dekati ayat ini dengan kacamata tasawuf. Dalam ruh pemikiran, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi besar yang sangat menekankan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan kejujuran batin. Hakikat pertama, amar ma'ruf sebagai cermin diri. Dalam tasawuf, menasihati bukan semata memperbaiki orang lain. Itu adalah proses membersihkan hati sendiri. Ketika seseorang tetap menasihati, meski tahu kemungkinan besar ditolak, ia sedang melatih ikhlas. Ia berbicara bukan demi hasil, tapi demi ketaatan. Ini latihan memutus ketergantungan pada respons manusia. Jiwa yang ingin dihargai akan berhenti ketika tak didengar. Jiwa yang ingin Allah akan tetap berjalan. Hakikat kedua, tanggung jawab ruhani. Al-Jailani sering menekankan bahwa dosa bukan hanya perbuatan, tapi juga pembiaran. Hati yang diam terhadap kebatilan perlahan menjadi keras. Dalam perspektif tazkiyah, diam karena takut ditolak bisa menjadi penyakit batin. Cinta kenyamanan, ayat ini mengajarkan bahwa menjaga hati dari sifat pengecut adalah bagian dari ma'rifat. Mengenal Allah berarti sadar bahwa pertanggungjawaban kita bukan pada hasil, tetapi pada usaha yang benar. Hakikat ketiga, antara takdir dan ikhtiar. Orang yang berkata, "Mengapa dinasihati?" seakan memahami takdir Allah, tapi mereka lupa adab. Dalam tasawuf, kita tidak pernah tahu siapa yang disentuh hidayah. Tugas kita adalah menyampaikan dengan kasih, bukan menghakimi dengan kepastian. Ma'rifat bukan merasa tahu akhir cerita, melainkan tunduk pada perintah saat ini. Hakikat keempat, niat sebagai inti ma'rifat. Jawaban kaum yang menasihati, "Agar kami punya alasan di hadapan Tuhanmu." Ini kalimat yang dalam. Mereka memosisikan diri sebagai hamba, bukan hakim. Dalam makom ini, seorang salik tidak lagi bertanya, "Apakah berhasil?" tetapi, "Apakah Allah ridho?" Itu pergeseran orientasi dari dunia ke akhirat, dari ego ke tauhid. Secara batin, ayat ini berbicara tentang dua kelompok dalam diri kita sendiri. Ada sisi yang ingin tetap berjuang menjaga nilai. Ada sisi yang lelah dan berkata, "Percuma." Tazkiyatun nafs adalah menguatkan bagian yang taat, melemahkan bagian yang putus asa. Ma'rifatullah di sini bukan pengalaman mistik yang spektakuler. Ia sederhana tapi berat. Tetap benar walau sendirian, tetap lembut walau ditolak, tetap ikhlas walau tak dipuji. Dan disitulah jiwa mulai mengenal Allah bukan lewat sensasi, tapi lewat kesetiaan. Dalam perjalanan ruhani, kadang yang sedang kita selamatkan bukan orang lain, melainkan hati kita sendiri. Sekarang, kita masuk ke QS Al-A'raf ayat ke-165. Ayat ini menceritakan bahwa ketika kaum itu tetap melanggar peringatan, Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan menimpakan azab kepada orang-orang zalim. Kita dekati dengan ruh tasawuf dalam jejak pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam pandangan tazkiyatun nafs, ayat ini bukan hanya kisah sejarah. Ini peta batin. Hakikat pertama, keselamatan adalah kondisi hati. Allah menyelamatkan mereka yang melarang kemungkaran. Secara lahir, itu berarti selamat dari azab. Secara batin, itu berarti selamat dari kerasnya hati. Dalam tasawuf, azab paling halus adalah mati rasa terhadap dosa. Ketika seseorang terbiasa melihat keburukan tanpa terguncang, itu tanda kalbu mulai tertutup. Hakikat kedua, diam adalah bentuk keterlibatan. Al-Jailani sering menegaskan bahwa hati yang hidup akan terus bergerak menuju kebaikan. Jika tidak mampu mengubah dengan tangan, ia mengubah dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, ia membenci dalam hati. Jika bahkan hati tak lagi menolak, disitulah ruh melemah. Ayat ini menunjukkan garis pemisah antara hati yang hidup dan hati yang pasif. Hakikat ketiga, azab
Sebagai hukum ruhani, azab tidak selalu petir dan badai. Dalam makna batin, azab adalah keterasingan dari cahaya ilahi. Ketika seseorang terus-menerus memilih nafsu dan mengabaikan peringatan, ia sedang membangun tirai antara dirinya dan Allah. Itu hukum sabab akibat ruhani, seperti besi yang dibiarkan berkarat. Hati yang tak dibersihkan akan tertutup oleh kerak kebiasaan buruk. Hakikat keempat, Ma'rifatullah adalah keberpihakan. Mengenal Allah berarti memihak nilai-nilainya, tidak netral terhadap kebatilan. Dalam tasawuf, netralitas terhadap dosa adalah tanda jiwa masih terikat pada rasa aman dunia, sementara orang yang telah merasakan kehadiran Allah akan lebih takut kehilangan kedekatannya daripada kehilangan penerimaan manusia. Jika kita tarik ke dalam diri, ayat ini menggambarkan 3 lapisan jiwa. Ada dorongan nafsu yang melanggar, ada suara hati yang menasihati, dan ada sikap apatis yang berkata, biarkan saja. Tazkiyatun nafs adalah menguatkan suara hati itu sampai ia menjadi dominan. Ma'rifatullah pada ayat ini bukan tentang mengetahui rahasia langit. Ia tentang keberanian mempertahankan cahaya kecil dalam dada, walau dunia sekitar gelap. Dan seringkali, keselamatan terbesar bukanlah selamat dari bencana luar, tetapi selamat dari kehancuran batin. Perjalanan ini selalu sunyi dan personal. Dalam diri setiap manusia, pertempuran antara peringatan dan pembiaran terus berlangsung. Disitulah ayat ini hidup, bukan di masa lalu, tapi di dalam jiwa yang sedang memilih. Sekarang kita masuk ke QS. Al-Araf ayat ke-166. Di situ Allah berfirman bahwa ketika mereka tetap sombong dan melanggar larangan, Allah berfirman, jadilah kalian kera yang hina. Kalimatnya keras, sangat keras. Tetapi tasawuf tidak berhenti di permukaan cerita. Kita masuk ke makna batin dengan cahaya pemahaman, seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, mari kita luruskan. Dalam tafsir zahir, itu adalah hukuman nyata bagi kaum yang melanggar syariat dengan tipu daya. Namun, dalam pendekatan tazkiyatun nafs, perubahan menjadi kera juga dibaca sebagai simbol transformasi jiwa. Dalam tasawuf, manusia punya potensi malaikat dan potensi hewan. Jika ruh menguasai, ia naik. Jika nafsu menguasai, ia turun. Kera dalam bahasa simbolik adalah makhluk yang meniru tanpa kesadaran, bergerak karena insting, bukan karena nur ilahi. Maka kehinaan di sini adalah jatuhnya martabat ruhani. Hakikat pertama, ketika hati mengeras, fitrah berubah. Al-Jailani sering menegaskan bahwa dosa yang diulang-ulang akan menutup hati. Jika hati tertutup, akal menjadi pembenaran, bukan penuntun. Orang itu tetap tampak manusia secara fisik, tetapi kesadarannya menyempit. Ia hidup pada level dorongan, bukan cahaya. Hakikat kedua, tipu daya terhadap hukum Allah adalah penyakit ego. Kaum itu tidak terang-terangan melanggar, mereka mencari celah. Ini menarik. Dalam tasawuf, ini disebut hiyal an-nafs, kelicikan jiwa. Seseorang merasa taat, tetapi sebenarnya sedang mempermainkan batas. Disitulah bahaya, karena dosa yang dibungkus logika terasa benar. Hakikat ketiga, kehinaan sebagai akibat, bukan sekadar hukuman. Dalam hukum ruhani, setiap pilihan membentuk struktur batin. Jika seseorang terus memilih rendah, ia akan menjadi rendah. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena jiwa membentuk dirinya sesuai orientasi cintanya. Cinta dunia berlebihan menurunkan kesadaran. Cinta Allah mengangkatnya. Ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran bahwa kemuliaan manusia bukan pada bentuk tubuh, tetapi pada kesadaran tauhidnya. Ketika kesadaran itu hilang, manusia bisa lebih rendah dari hewan. Karena hewan tidak diberi amanah, akal, dan ruh. Sekarang, kita tarik ke dalam diri. Menjadi kera bisa dibaca sebagai saat-saat ketika kita hidup otomatis, bergerak karena kebiasaan, meniru tanpa merenung, mengikuti arus tanpa cahaya hati. Itu adalah kemunduran batin. Tazkiyatun nafs adalah proses kembali menjadi manusia sejati, makhluk yang sadar, yang memilih dengan cahaya iman,
bukan sekadar mengikuti dorongan. Ayat ini seperti alarm kosmis. Ia berkata, martabat ruhani bisa hilang jika kesombongan terus dipelihara. Sekarang kita tiba pada Qs. Al-A'raf ayat ke-167. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberitahukan akan mengirimkan kepada mereka orang-orang yang akan menimpakan azab hingga hari kiamat. Dan Allah Maha Cepat Siksania, sekaligus Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini unik. Di satu sisi ada ancaman, di sisi lain ada rahmat, tegas dan lembut dalam satu tarikan napas ilahi. Kita dekati dengan cahaya ruhani, sebagaimana garis ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam tasawuf, ayat ini bukan sekadar tentang bangsa dan sejarah. Ia berbicara tentang hukum batin yang terus berlaku dalam diri manusia. Hakikat pertama, azab sebagai konsekuensi keterputusan dari cahaya. Ketika jiwa berulang kali menolak kebenaran, ia menciptakan jarak dari Allah. Jarak ini terasa sebagai kegelisahan, kehampaan, dan hilangnya ketenangan. Itulah bentuk azab ruhani. Bukan selalu berupa bencana luar, tetapi tekanan batin yang lahir dari jiwa yang menyimpang dari fitrah. Hakikat kedua, ujian sebagai alat penyadaran. Dalam perspektif tazkiyatun nafs, kesulitan sering menjadi guru yang tidak pernah salah alamat. Al-Jailani menekankan bahwa musibah kadang adalah kasih sayang tersembunyi. Ketika dunia mengguncang seseorang, itu bisa menjadi pintu kembali. Allah membiarkan rasa pahit agar manusia mencari rasa yang hakiki. Hakikat ketiga, antara jalal dan jamal. Dalam tasawuf dikenal dua sifat ilahi. Jalal keagungan dan ketegasan, dan jamal keindahan dan kasih sayang. Ayat ini memuat keduanya. Allah cepat dalam hukuman, tetapi juga Maha Pengampun. Ini keseimbangan kosmis. Jika hanya rahmat tanpa keadilan, manusia akan meremehkan. Jika hanya hukuman tanpa rahmat, manusia akan putus asa. Ma'rifatullah di sini adalah mengenal Allah secara utuh. Bukan hanya berharap rahmatnya, tapi juga sadar akan keadilannya. Hamba yang arif tidak merasa aman dari maksiat, tapi juga tidak putus asa dari ampunan. Sekarang kita tarik ke dalam diri. Dalam perjalanan batin, kadang kita merasakan tekanan hidup, kegagalan, atau kehilangan. Tasawuf tidak buru-buru menyebut itu hukuman. Ia bisa jadi proses pembersihan, seperti emas yang dibakar agar kotorannya terangkat. Tazkiyatun nafs berarti membaca setiap kejadian sebagai pesan. Jika hati bersih, musibah melunakkan. Jika hati keras, musibah justru menambah pemberontakan. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Takut yang membuat hati waspada, dan harap yang membuat jiwa tetap berjalan. Perjalanan menuju makrifat bukan jalan yang selalu lembut. Kadang ia menanjak tajam, tetapi setiap tanjakan membentuk paru-paru ruhani yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, yang benar-benar selamat bukanlah yang tak pernah diuji, melainkan yang setiap kali jatuh kembali menghadap Allah.